interaksi antar pemateri dan peserta boleh dinyalakan. Seperti itu. Langsung saja saya akan panggilkan moderator pada acara kali ini, yaitu dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Saudari Nur Aini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktunya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Selamat datang dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh kelompok 62 dalam kegiatan kuliah kerja mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih kepada pemateri yang telah hadir di tengah-tengah kita saat ini, yaitu dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten, Bapak Muhammad Uut Lutfi. Ya, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan materi dengan tema tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak di era new normal. Seperti yang kita telah ketahui bersama, bahwa saat ini kita sedang berada di masa adaptasi kebiasaan baru dalam situasi pandemi COVID-19. Yang mana sebelumnya segala aktivitas di luar rumah dibatasi dan dialihkan di dalam rumah, hingga akhirnya saat ini pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan dikeluarkannya kebijakan new normal. Dalam situasi saat ini, pencegahan dan perlindungan terhadap anak itu suatu hal yang perlu diperhatikan. Mengingat virus COVID-19 ini tidak hanya menginfeksi orang dewasa, melainkan dapat menginfeksi seluruh lapisan usia, yang salah satunya adalah anak-anak. Mengapa ini penting untuk diperhatikan? Karena secara pemahaman, anak-anak belum memahami betul situasi pandemi COVID-19 ini, sehingga ini menjadi tanggung jawab orang dewasa, khususnya orang tua, dalam melindungi anaknya. Nah, lalu seperti apa tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak di masa new normal ini? Selengkapnya akan kita simak bersama-sama penyampaian materi dari pemateri kita. Oke, secara umum, acara inti webinar ini akan berlangsung selama 1 jam dan terbagi dalam 2 sesi, yaitu sesi penyampaian materi selama 40 menit dan sesi diskusi selama 20 menit. Dalam sesi diskusi, kami akan membuka 1 termin untuk 3 orang penanya. Namun, jika waktu masih tersedia, kami akan buka 1 termin kembali. Adapun teknis penyampaian pertanyaan dapat disampaikan secara langsung atau melalui ruang yang tersedia. Dan perlu peserta ketahui bahwa panitia telah menyediakan hadiah door prize pulsa sebesar Rp30.000 bagi pertanyaan terbaik. Oke, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja masuk dalam sesi pertama, yaitu penyampaian materi. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu materi terlebih dahulu. Nama Muhammad Uut Lutfi, SHMK, tempat tanggal lahir Pandeglang 3 Juli 1982, pekerjaan dosen bidang HTN di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, riwayat pendidikan magister di Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengalaman organisasi, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten tahun 2019 sampai 2021, Ketua Bidang Penguatan Kelembagaan Komnas Perlindungan Anak Indonesia tahun 2019 sampai 2021. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Uut untuk menyampaikan materi. Ya, baik. Ini mohon maaf, tadi suaranya agak bising ya, tapi sekarang udah enggak. Oke, terima kasih. Ini mulai lagi nih suaranya. Dipersilakan untuk menyampaikan materi, Bapak. Ya, suara saya ada yang bising tadi. Mungkin dari botnya siapa?
Iya, oke. Itu untuk ini ya, slide-nya bisa bisa ditampilkan. Untuk operator dimohon untuk menampilkan bahan untuk presentasi. Atau Bapak bisa menampilkan dari Bapak atau bagaimana Pak? Mungkin Bapak bisa buka PPT-nya dulu atau dari kami? Ini saya sudah ini nggak muncul ya. Ya, bisa dari sana mungkin dimunculkan. Operator mungkin bisa bantu? Iya Pak, sebentar ya. Baik. Ya, sambil operator mempersiapkan bahan presentasi, saya mulai saja ya. Bisa langsung dimulai ya? Iya Pak, bisa. Baik. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para peserta webinar yang diselenggarakan oleh KKM kelompok berapa? Kelompok 62. 62 ya, yang pembimbingnya Pak Iki Furkon. Saya tidak bisa menolak karena yang meminta saya itu adalah sekretaris bidang HTN, jadi itu atasan saya. Jadi saya harus menyempatkan waktu lah untuk di kelompoknya Pak Eki. Jadi yang sibuk itu sebetulnya beliau ya. Ya, terima kasih kepada kelompok KKM 62 ya, pada moderator dan juga panitia webinar untuk kali ini, termasuk juga yang saya hormati, yang saya banggakan, peserta ini tidak hanya dari Untirta, tapi tadi perkenalan awal itu dari kampus luar Jawa bahkan ya, dari Tadulako dan mungkin dari kampus yang lain ya, yang tadi belum sempat kita saling kenal ya. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Sebetulnya ini lebih kepada sharing saja, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan mungkin nanti berbagi cerita bagaimana masa kecil kita, masa kecil ibu moderator ya, mungkin memorinya masih kuat ya ketika itu, bagaimana peran seorang ayah, bagaimana peran seorang ibu ketika mengasuh, mendidik ya anak-anaknya sampai sekarang ya, alhamdulillah sudah tidak lagi memang usia anak ya kalau berdasarkan undang-undang perlindungan anak, karena usia itu dibatasi ya berdasarkan pasal 1 ayat 1 ya, ketentuan umum bahwa yang dimaksud dengan usia anak itu di bawah 18 tahun. Oke, bisa klik. Baik, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang tanggung jawab orang tua dalam melindungi anak, dan saya tambahkan sedikit mendidik anak di era new normal. Nah ini saya kira tema yang kekinian ya, artinya bahwa peran orang tua saat ini punya peran ganda gitu. Selain mengasuh anak, tapi juga punya peran seperti seorang guru gitu loh. Ya, karena tadi disampaikan oleh moderator bahwa masa pandemi ini lebih kepada metode pembelajaran adalah PJJ ya,
pembelajaran jarak jauh, sehingga akhirnya lebih anak-anak terkonsentrasi itu di rumah, ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana peran orang tua di masa pandemi. Klik. Nah, ini salah satu potret ini, bagaimana anak-anak sudah dikenalkan dengan gadget, ya, atau warnet-warnet, ya, itu lebih banyak saya kira anak-anak sekarang sudah mulai bisa menggunakan gadget, bahkan lebih canggih daripada orang tuanya, kan seperti itu, ya. Gitu. Nah, ini tentu gadget ini atau istilah lain gawai atau handphone, ya ada plus minusnya. Ya, satu sisi positifnya untuk komunikasi, termasuk juga ketika misalkan mencari bahan-bahan tugas-tugas dari sekolah, misalkan di internet, atau informasi dan pemberitaan. Tapi ada sisi negatif, ya tentu. Bagaimana saat ini misalkan game-game online, ataupun juga konten-konten pornografi, tanpa diundang pun terkadang datang sendiri. Nah, ini tentu akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak, kan seperti itu. Selain daripada keranjingan game online, misalkan ada juga bullying. Bullying pun juga ini semakin masih terjadi, ya. Apalagi di dunia pendidikan, misalkan di sekolah ataupun di lembaga-lembaga pendidikan, bullying masih kerap itu terjadi, dan dampaknya ya serius gitu, ya. Walaupun itu secara psikis, tapi ini bisa berdampak lebih lanjutnya adalah secara fisik, ya. Nah, ini tentu ini tidak baik dan bagi tumbuh kembang anak, ya. Dilanjut. Ini kalau operatornya saya ngaktifin sih enak, ya. Saya coba-coba tapi nggak bisa. Nah, kenapa saat ini masih terjadi misalkan kekerasan terhadap anak, ya, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, ataupun juga kekerasan seksual? Tentu salah satu faktornya adalah bagaimana tidak tahu atau bagaimana kita tidak memahami kebutuhan psikologis daripada anak itu sendiri, ya. Apa di antara kebutuhan psikologis anak? Nah, selanjutnya, nah, dunia anak adalah dunia bermain, ya. Nah, inilah yang salah satu hak dasar anak. Kalau berdasarkan konvensi hak anak itu ada 10 hak anak. Ya, ada hak bermain, ada hak pendidikan, hak kesehatan, perlindungan, ya, termasuk bagaimana anak punya hak untuk berperan dalam pembangunan, seperti itu. Tetapi hak dasar ini terkadang ini belum didapatkan oleh anak secara optimal, ya. Ketika saya misalkan sosialisasi kepada orang tua, ya, saya tanya, saya bilang, Bapak Ibu, tolong jawab dengan jujur. Di antara peserta di sini, siapa yang di rumahnya kalau itu bertemu dengan anak, ditanya, nak, hari ini sudah main apa belum? Acungkan tangan. Nah, itu tidak ada. Ya, yang ada itu, kamu sudah ngerjain tugas sekolah belum? Kamu sudah kalau sudah matematik, kerjakan tugas yang lain lagi, dan seterusnya, atau suruh bekerja, suruh membantu orang tua, itu tidak salah, gitu, ya. Tetapi ada yang terabaikan adalah tadi hak untuk bermain. Dunia anak itu ada dunia bermain. Tapi itu tidak jarang, ya, orang tua yang bertanya kepada anaknya, nak, sudah main apa belum? Atau mungkin para peserta pernah ingat waktu kecilnya, sempat gak ditanya sama orang tua, nak, hari ini sudah main apa belum? Yang ada main aja, kan itu kan, bukannya belajar, kan begitu, ya. Nah, ini seharusnya gitu, bagaimana di rumah itu menciptakan suasana yang ramah, suasana yang menyenangkan bagi anak, apalagi terlebih pada masa pandemi ini, ya. Bagaimana proses pembelajaran di rumah itu efektif antara anak dengan orang tua kalau misalkan di rumah ini belum terbentuk atau terwujud, ya, rumah yang ramah anak. Ya, ini sulit. Ya, oleh karena itu bagaimana menciptakan rumah yang ramah anak?
Ya, di masa pandemik itulah yang sangat penting. Saya katakan tadi, kalau tidak terwujud rumah ramah anak, bagaimana proses pembelajaran itu efektif di rumah? Ya, nah, oke, lanjut ya. Ini dunia anak adalah dunia bermain. Secara psikologis. Oke, lanjut. Nah, selain itu apa? Anak itu ya pada masa apa? Dia tumbuh kembang tadi, ada perkembangannya. Ya, usia baru lahir tentu berbeda perkembangannya dengan usia sekian tahun dan sekian tahun ke depan. Masa balita berbeda dengan di atas 5 tahun dan seterusnya. Ya, ini orang tua atau orang dewasa harus tahu, harus memahami bagaimana psikologis anak tadi. Ya, jadi kalau misalkan ada anak di rumah, ya, atau punya adik misalkan yang masih kecil, ya, apa namanya, ketika kakaknya pulang dari kampus, ya nyimpen buku sembarangan misalkan, ya, setelah itu ada adiknya ambil pulpen dan coret-coret buku tersebut, apa reaksi daripada kakaknya? Bisa jadi marah-marah kan? Padahal dia tidak tahu maksud daripada coret-coret buku itu sendiri, anak itu, ya, dia tidak tahu maksudnya apa, ya kan, dampaknya bagaimana, nggak tahu, ya, apa yang dia lihat, ya, dia bagaimana berekspresi di situ, mencoba di situ, ya, sehingga akhirnya buku kakaknya dicoret-coret misalkan. Apakah harus dimarahi? Nah, kan tentu juga itu bukan suatu hal yang baik kan. Kita harus tahu bagaimana tumbuh kembang anak itu sendiri, kan seperti itu. Termasuk juga anak bukanlah orang dewasa ini. Ya, ini artinya tidak bisa disamakan anak itu dengan orang dewasa. Ya, karena anak belum berpikir secara logis. Ya, anak belum juga berpikir apa yang dia lakukan itu dia bisa pertanggungjawabkan. Kalau misalkan tadi melakukan hal yang misalkan coret-coret tembok, misalkan di rumah, ya kan, atau misalkan itu menumpahkan air di gelas, ya. Nah, tentu reaksi orang tua itu bukan memarahi anak, membentak anak, atau bahkan terjadi misalkan itu kekerasan fisik. Ya, karena apa? Karena yang dilakukan oleh anak itu tadi, dia tidak tahu apa yang dilakukan itu dampaknya apa. Ya. Nah, ini jadi kalau misalkan hari ini orang dewasa, orang tua atau kakak-kakak ya yang di peserta webinar ini menganggap bahwa anak itu merupakan orang dewasa mini, ya akhirnya yang terjadi timbullah apa? Kekerasan terhadap anak, timbullah kekerasan terhadap adiknya sendiri. Nah, di sini ada yang punya adik saya kira ya. Nah, yang senyum-senyum mungkin, oh iya saya pernah marahin adik saya padahal gitu ya. Oke ya. Nah, oke, lanjut. Oke. Nah, ini bisa tentang anugerah kecerdasan anak. Ya, lanjut ya. Klik. Baik. Atau apa nih, abang-abang, kakak-kakak, atau peserta webinar aja ya. Ya, jadi peserta webinar sekalian, pada intinya tidak ada anak nakal. Yang ada itu adalah orang tua yang tidak tahu tentang pola asuh yang baik. Ya. Jadi stigmatisasi misalkan ini dasar anak nakal, gak nurut, itu keliru. Ya, labeling anak nakal itu. Yang salah itu adalah orang tua yang tidak tahu tentang bagaimana pola asuh yang benar. Ya. Tidak ada juga anak bodoh. Yang ada itu adalah orang tua yang tidak tahu tentang potensi anak. Orang tua yang tidak tahu tentang minat dan bakat anak. Orang tua yang tidak tahu tentang kecerdasan anak. Karena setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Itu sudah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah dari Allah. Ada otak kiri, ada otak kanan. Ya, mana yang dominan di dalam otak anak-anak itu? Apakah otak kiri atau otak kanan? Ya. Sesungguhnya yang memang yang enak itu pembicaraan saat ini ya itu otak otak. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang itu dia lebih cenderung
cepat menghafal kata, angka, garisnya pintar dia, garis lurus, misalkan dia pandai menganalisa, otaknya jalan, ya, menghitung juga cepat. Nah, berarti yang dominan itu adalah otak kiri. Ya. Sebaliknya, kalau misalkan ternyata anak ini lebih kepada visioner, ya, terus kadang juga misalkan itu ada yang memang ada yang suka melamun, ya, diam sendiri, atau orang melamun itu sebetulnya bukan pikirannya kosong. Orang melamun itu adalah orang yang bagaimana dia sedang berkomunikasi, ya, antara batin dengan pikirannya, ya, betul nggak? Pernah nggak melamun? Melamun itu kosong nggak otaknya? Kan tidak kan? Tapi sedang pertarungan batin antara hati dengan pikiran. Ini bagaimana nanti saya ke depan? Kalau seandainya saya melakukan ini dampaknya apa dan seterusnya? Kan itu loh, ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal. Ya, yang ada itu bahwa Allah sudah menganugerahkan kepada semua orang, ya tadi, mana yang lebih dominan, otak kiri atau otak kanan. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau seandainya orang tua tahu, saya yakin orang tua tahu ketika misalkan itu memperhatikan dengan seksama, ya, mengamati anak-anaknya, oh ternyata anak saya ini kalau bercocok tanam, senang dengan menanam bunga, ya kan, senang dengan misalkan itu binatang, ya, berarti anak itu naturalis. Jangan dipaksakan anak itu harus pinter, misalkan itu main badminton, atau dipaksakan oleh orang tuanya harus pinter musik misalkan. Beda dengan Pak Eki. Kalau Pak Eki ahlinya di bidang musik, kan itu kan, musikal. Tapi mungkin kalau ngurus binatang, nah saya tidak tahu juga apakah ahli atau tidak. Nah, jadi ada juga yang pinter matematik. Ini mentang-mentang bapaknya guru matematik atau ibunya guru matematik, anaknya dipaksakan pokoknya kamu harus tahu rumus Pitagoras. Misalkan. Padahal anak itu kecerdasannya bukan di logika matematik, tapi tadi di naturalis misalkan seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada tipe-tipe yang lain. Tadi musikal. Nah, ini contoh Pak Eki. Pak Eki ini kecerdasannya selain itu di intelektual, kecerdasan di musikal. Ya, beda dengan saya. Kalau saya nggak bisa itu mainin alat musik, nggak bisa nyanyi. Kalau Pak Eki pinter, jago. Nah, berarti ada kecerdasan di musikal, kan seperti itu ya. Ada juga Pak visual spasial, ya, senang menggambar, melukis, ya kan? Apa yang dia lihat alam dia lukis, apa dia lihat binatang dia lukis, ya. Berarti kecerdasan ada di visual spasial. Apa yang dia lihat dia tuangkan di dalam, misalkan tadi lukisan dan menggambarkan seperti itu. Lanjut. Ada intrapersonal. Ada yang memang anak-anak yang itu lebih tertutup, dia lebih merhatiin orang lain, dia nggak berani untuk misalkan itu terbuka. Ada seperti itu, ya. Ada juga yang interpersonal, justru malah ada anak yang interaktif, ya, mudah mudah menerima kawan, ya kan, tidak tertutup. Nah, berarti kan ada kecerdasan di interpersonalnya, ya. Lanjut. Nah, jadi kembali lagi apa yang saya sampaikan tadi ilustrasi, maka sekali lagi tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu seharusnya bagaimana kita tahu tentang potensi, minat dan bakat anak itu sendiri. Ya. Baik, sekarang kenapa anak-anak itu harus mendapatkan pelindungan? Termasuk nanti tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak. Ya. Jadi yang dimaksud dengan pelindungan anak itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta dapat perlindungan dari apa? Tindak kekerasan tadi, baik fisik, psikis, termasuk tindak kejahatan seksual. Jadi anak-anak itu saat ini bagaimana harus mendapatkan perlindungan, termasuk juga pada masa pandemi. Ya, perlindungan di dalam rumah, termasuk juga perlindungan di luar rumah.
Termasuk juga apa? Hak-hak anak apakah sudah terpenuhi tidak pada masa pandemi ini? Hak pendidikan, hak kesehatan misalkan. Ya, apakah anak-anak hari ini misalkan itu sudah terlindungi dari mereka tahu tentang protokol kesehatan untuk misalkan itu supaya tidak terpapar COVID-19 misalkan. Nah, ini saya kira masih sangat minim, ya. Anak-anak mendapatkan teredukasi atau mendapatkan misalkan itu hak-haknya ketika masa pandemi ini. Termasuk hak pendidikan pun ini kan dihadapkan dengan sisi yang dilematis. Ya, melalui daring ada plus minusnya, tatap muka pun juga ada plus minusnya. Ya, oke, dilanjut. Nah, ini ada 10 hak anak. Ada yang hafal mungkin dari kawan-kawan mahasiswa atau peserta? Ini biar hafal dinyanyiin. Kalau tadi panitia itu ngasih door prize ya, bagi peserta yang bertanya, nah ini saya kasih 50.000 bagi peserta yang itu bisa menghafal 10 hak anak tapi dinyanyikan. Ada yang mau coba? 50.000. Ini biasanya kalau guru PAUD udah hafal ini. Kalau ada, nggak apa-apa, ini sharing aja kita. Kalau ada, moodnya buka. Nah, hidupkan. Ada? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya yang nyanyi. Tapi peserta iuran. Transfer ke saya. Ya, satu orang 10.000 nggak apa-apa lah. Kali 39. Jadi 390.000, ya nggak apa-apa transfer ke saya ya. Saya nyanyiin. Jadi ini biar hafal, itu sambil bernyanyi. Nah, mau dinyanyiin nggak? Mau, ya. Kalau mau berarti siap-siap. Mau. Nah, ini bisa radiasinya bisa merusak handphone suara saya. Ya, jadi 10 hak anak yang harus dijaga, bermain, pendidikan, dan perlindungan, nama kebangsaan, makanan dan kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Nah, jadi apa itu? Nah, jadi kalau dengan anak di rumah biar hafal sambil dinyanyiin. Nah, ini kalau calon guru-guru PAUD ini harus banyak bisa nyanyi, ya. Kalau untuk intonasi nanti belajar ke Pak Eki. Ya, dari 10 hak anak ini, mungkin kawan-kawan bisa curhat nanti, hak mana yang itu belum didapatkan waktu anak-anak secara maksimal. Sampai hari ini masih nyesel gitu loh. Kenapa ya dulu ya, saya sepertinya bermainnya kurang. Atau kenapa ya orang tua saya ngasih namanya kok itu jadi bahan bullying orang. Ada juga yang masih orang yang masih saya saja, namanya itu jadi bahan bullying. Nah, ini juga termasuk hak kesehatan misalkan. Ini juga kan di masa pandemi ini hak-hak anak itu kan tidak didapatkan secara optimal. Bermain terbatas, anak-anak bermain yang biasa itu bermain di lapangan terbuka, main sepak bola atau dan seterusnya. Sekarang kan physical distancing, social distancing itu membatasi kerumunan orang-orang. Sehingga terbatas permainannya di luar, tapi bukan berarti anak-anak itu tidak ada waktu untuk bermain, tapi bagaimana di rumah itu diciptakan suasana permainan apa yang menyenangkan, yang itu sesuai dengan situasi dan kondisi di dalam rumah misalkan. Jangan sampai di masa pandemi ini anak-anak tidak mendapatkan waktu ataupun juga tidak mendapatkan ruang untuk bermain. Sudah tidak ada aktivitas di sekolah, ya kan? Mereka di rumah, tetapi misalkan orang tua tidak memberikan fasilitas untuk bermain bersama. Nah, ini juga kan akhirnya semakin jenuh nih anak-anak berada di rumah kan itu ya. Dilanjut, Dek. Oke, sehingga apa? Di masa pandemi ini ya, yang anak-anak itu lebih dioptimalkan belajarnya di rumah, justru terjadi banyak kekerasan terjadi di rumah ini. Mungkin kawan-kawan mahasiswa pernah lihat yang viral misalkan ya, ibunya marahin anaknya karena anaknya malas belajar ngerjain tugas. Pernah ya lihat itu ya? Nah, terjadi itu.
Ya. Ketika anaknya diberikan tugas dari sekolah, tapi orang tuanya dia ini profesinya bukan seorang guru atau tidak paham tentang bagaimana untuk pola mendidik anak, ya, memberikan pembelajaran tadi. Nah ini kan dilematis. Akhirnya apa? Anak jadi korban lagi, ya, gitu loh. Melalui daring misalkan, gadget, orang tuanya nggak paham apa itu menggunakan handphone, ya, ini terjadi. Jadi saat ini tindak kekerasan terhadap anak di masa pandemi ini boleh dikatakan itu modusnya baru. Ya, yang lapor ke LPA dari Januari ke 2 Juni itu ada 35 kasus. Dan 30 kasus itu masuk ke dalam kejahatan seksual. Ya. Dan modusnya saat ini adalah anak-anak ini sebelum itu menjadi korban tindak kejahatan seksual itu perkenalannya di medsos. Ya, mereka perkenalan di medsos, setelah itu saling tukar nomor handphone misalkan, baru pertemuan, terjadi itu tindak kekerasan seksual tadi. Kenapa? Karena sebelum pandemi, bagaimana anak-anak itu kan dibatasi untuk menggunakan gadget kan. Tapi pada masa pandemi dengan daring, online, justru bagaimana anak-anak itu ya diberikan ruang dan waktu yang banyak untuk pembelajaran itu melalui daring. Bahkan saat ini saya dengar baca di berita-berita online bahwa pemerintah pusat sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk membelikan handphone bagi anak-anak yang tidak punya handphone, ya, melalui Menteri Keuangan. Karena ada juga berita-berita di televisi, ada itu orang tua yang nyuri handphone demi anaknya agar bisa daring. Nah ini kalau misalkan difasilitasi oleh pemerintah, baik-baik. Tapi kalau misalkan pengawasannya yang lemah oleh orang tua, sehingga akhirnya apa? Anak menggunakan handphone itu bukan untuk daring waktu lama, tapi untuk bagaimana berkomunikasi dan berselancar di media maya. Dunia ini terjadi. Sehingga timbullah kekerasan seksual, kekerasan fisik, termasuk juga kekerasan misalkan psikis. Ya, lanjut. Untuk apa anak-anak dilindungi? Nah ini, agar anak-anak berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Inilah tujuan bagaimana negara, termasuk tanggung jawab orang tua, masyarakat, termasuk LPA, itu agar kelak di kemudian hari anak-anak Indonesia ini menjadi anak yang berkualitas. Anak yang tidak terpapar pornografi, anak yang tidak terpapar oleh narkoba, anak yang tidak terpapar oleh pergaulan bebas dan seterusnya. Ya, ini harapan kita semua karena masa depan bangsa itu adalah ditentukan oleh anak-anak hari ini. Tapi anak-anak hari ini ditentukan oleh bagaimana terpenuhinya hak-hak anak itu secara optimal, kan seperti itu. Lanjut. Nah, ini bicara tentang pelindungan khusus anak, itu ada pasal 59 ya, anak dalam situasi darurat dan seterusnya, kejahatan seksual dan seterusnya, ada 15 yang termasuk ke dalam anak yang mendapatkan pelindungan khusus. Lanjut. Nah, data kasus, nah ini semasa pandemi, Januari ke Juni, sumber simponi KPPA itu 53% itu sekitar 1.848 itu masuk ke dalam tindak kejahatan seksual. Jadi, secara nasional pun kasus-kasus yang terjadi saat ini yang menimpa anak-anak, saudara-saudara kita, adik-adik kita, itu masuk lebih banyak ada seksual ya, seperti itu. Ini sangat mengkhawatirkan ya. Dan saat ini anak-anak tidak hanya menjadi korban, tapi saat ini anak-anak pun sudah itu masuk kategori sebagai. Lanjut. Bagaimana kasus yang terjadi di Provinsi Banten? Ya, lanjut. Nah, ini yang mendominasi persetubuhan dan bencana yang saya katakan tadi, dan rentang usianya ada yang usia balita, ada yang usia di atas balita, di bawah 12 tahun, ada sampai usia tadi di bawah 18 tahun. Ini usia-usia korban yang dari tindak kejahatan baik seksual ataupun juga kekerasan fisik.
Lanjut. Nah, ini kami dari LPA terus untuk bagaimana menyuarakan agar masyarakat teredukasi, agar masyarakat tersampaikan informasi bahwa kasus-kasus kejahatan terhadap anak itu ternyata tidak hanya terjadi di luar pulau misalkan Jawa ataupun di daerah yang lain, tapi ternyata di lingkungan tempat tinggal kita. Ya, ini terjadi di Provinsi Banten terjadi. Dan itu tadi, saat ini masa pandemi justru pemicu kejahatan seksual itu melalui media sosial. Ya, lanjut. Nah, contoh misalkan, nah ini perkenalan. Nah, oke. Before-nya ini terlihat tampak cantik gitu. Siapa yang tidak tergoda ya di Facebook misalkan perkenalan seperti ini ya. Ya. Terpancinglah itulah anak-anak ya kan perkenalan ya, namanya siapa, dikira perempuan ya kan. Tahu-taunya aslinya ya laki-laki gitu kan. Banyak yang tertipu juga. Akhirnya apa? Ada yang kirim video porno dan seterusnya misalkan itu kan. Nah, setelah itu apa? Diancam, diperas. Kalau enggak ngasih uang, nanti saya sebarkan video pornonya dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Ya. Ini jangan sampai anak-anak kita gambar-gambar seperti ini sebetulnya itu bukan perempuan tapi laki-laki misalkan seperti itu. Lanjut. Pandemi, tingkat stres orang tua meningkat. Ya. Tadi itu, dampak dari pandemi ini setidaknya ada dua faktor. Faktor ekonomi dan faktor psikologis. Ya. Faktor ekonomi luar biasa dampaknya, banyak orang tua yang itu di PHK. Ya. Dan juga misalkan yang usahanya bangkrut. Ini akan berdampak terhadap apa? Ketahanan ekonomi keluarga. Timbul persoalan di dalam keluarga. Ya kan? Karena tadi persoalan ekonomi, tapi kebutuhan dasar misalkan harus sandang pangan itu harus dicukupi misalkan, ya. Termasuk juga faktor psikologis, ya. Tadi pandemi ini membuat semua panik gitu. Pemerintah panik, orang tua panik, termasuk kita pun juga panik. Sehingga apa yang terjadi saat ini seolah-olah kita menyelamatkan diri masing-masing. Orang tua menyelamatkan diri masing-masing, anak juga sama. Ya, punya tingkat stres masing-masing di masa pandemik ini ya. Dilanjut. Nanti tolong ingatkan kalau waktunya berapa menit lagi ya. Moderator ya. Iya, Pak. Oke. Lantas bagaimana melindungi anak, tanggung jawab siapa? Nah, klik. Nah, sebetulnya bicara tentang tanggung jawab siapa, jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu dijelaskan bahwa orang tua itu mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Ya, garda terdepan, garda yang paling pertama dan utama untuk mendidik anak itu adalah keluarga. Ya, kalau orang tuanya itu pola asuhnya tepat, maka insya Allah akan melahirkan anak-anak tadi yang berkualitas, anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang berintelektual. Tapi kalau pola asuhnya itu salah, maka bisa jadi menjadikan anak-anak ini justru mereka melakukan tindak kekerasan. Apa diantaranya? Mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, ya, mencegah terjadi perkawinan usia anak tuh. Itu salah satunya tuh. Ini alhamdulillah belum pada nikah kan? Nah, jadi nanti kalau punya anak, usia anak jangan itu dipasang untuk menikah, ya itu belum saatnya, ya. Nah lanjut. Tetapi apa yang terjadi saat ini misalkan anak-anak, kondisi orang tua, ya lanjut. Nah, ini orang tua terlalu sibuk, ya. Mengejar karir tidaklah salah, akan tetapi ketika orang tua sudah tidak memiliki waktu lagi untuk anak-anaknya, maka waspadalah. Jadi, tentu sebagai orang tua, bagaimana harus menyempatkan
ya untuk sharing, untuk berbagi, bercerita, apalagi di masa pandemik ini saya kira tentu ada hikmahnya juga setiap kejadian itu. Ya, ketika anak-anak itu beraktivitas yang banyak di rumah, seharusnya dimanfaatkan oleh orang tua untuk lebih meningkatkan lagi kedekatan emosional, lebih meningkatkan lagi komunikasi ya antara orang tua dengan anak. Kan seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Dan di masa pandemi ini banyak orang tua